Bapak Ibu guru beserta pelatihan pembuatan video pembelajaran. Alhamdulillah pada siang hari ini rintik hujan, jadi ruangannya agak dingin. Kalau sebelumnya mungkin agak panas tadi karena hujan datang jadi lebih dingin. Jam siang habis makan nasi, ngantuk. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian, jadi perkenalkan kami dari tim produksi Mucil TV. Mucil TV itu dari SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Insya Allah pada kesempatan hari ini sampai besok kita semua di sini akan berbagi bersama Bapak dan Ibu guru sekalian dalam rangka bagaimana caranya kita memproduksi video pembelajaran mulai dari awal sampai akhir. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zainal Mutakin, biasa dipanggil Pak Inal. Kebetulan saya bukan berlatar belakang IT, saya guru PAI, Pendidikan Agama Islam. Kemudian teman kami Pak Nurdin yang mengoperatori komputer, kebetulan beliau guru bahasa Indonesia. Yang di sebelah sana ada Mas Fahmi. Pak Fahmi ini guru PJOK. Jadi kalau dilihat malah nggak ada background multimedianya atau background IT-nya. Cuma kita berangkat yang pertama karena senang, terus yang kedua karena pandemi. Jadi mau tidak mau kita dipaksa untuk berusaha bagaimana caranya kita untuk memberikan yang maksimal untuk peserta didik kita semua. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mungkin nanti bisa main-main ke channel kami ya, ada di Mucil TV YouTube channel. Gimana Bang? Ya, di Mucil TV YouTube channel. Videonya ya sudah sekitar 300-an sekian, tapi ini baru. Artinya memang benar-benar murni karena pandemi, jadi kita dipaksa untuk berproduksi. Jadi mau nggak mau seperti ini, dan Bapak Ibu guru dipaksa untuk membuat minimal 1 video pembelajaran di tiap semesternya. Kebetulan untuk MGMP itu nanti dibagi per bab-babnya, itu diserahkan semua kepada MGMP-nya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita ingin merancang atau membuat video pembelajaran, yang jelas kita harus tahu dulu apa itu video pembelajaran. Tapi begini, ketika di awal kemarin yang SD dan TK itu lebih banyak ke materi, malah nggak selesai. Terus yang SMP kemarin kita rubah sedikit karena memang targetnya nanti di akhir itu video jadi. Berarti di hari kedua itu targetnya adalah videonya selesai. Kalau mungkin juga kalau sudah punya bahan, itu nanti kita tinggal istilahnya mencoba membuat video pembelajaran itu dari awal sampai akhir. Tapi mungkin disepakati saja, mau kita sedikit materi terus banyak prakteknya saja, kayaknya itu jauh lebih enak. Karena nanti terus terang kemarin yang di SMP itu kita sampai jam 5 sore, sekitar jam setengah 5 sedikit tuh malah gayeng, malah pertanyaan muncul, akhirnya ya agak mundur juga kemarin pulangnya, baik di hari pertama maupun di hari kedua, karena ternyata panasnya telat. Jadi mungkin kali ini panasnya akan kita percepat. Jadi ketika kita ingin membuat video pembelajaran, kalau yang ini nanti materinya ada bisa di-download di ya, ini ada di sini, bit.ly/pelatihan video bit.ly
garis miring pelatihan video. Ya, ada di situ, monggo. Nanti di situ juga ada file mentah Filmora. Mungkin kalau ada yang belum punya, kalau yang sudah terbiasa dengan Filmora, ya monggo nanti pakai Filmora. Kalau yang belum terbiasa dan spek dari laptop yang dibawa itu mungkin kurang begitu mumpuni, pakai yang MOV kemarin itu jauh lebih ringan dibandingkan dengan yang Filmora. Makanya kenapa kita pilih yang MOV. Oke, baik, sudah yang ininya belum. Sambut, oke. Baik, jadi ketika kita ingin membuat video pembelajaran, ada hal-hal yang penting yang harus kita lakukan sebenarnya. Kalau yang ini hanya sekedar teori, yang jelas untuk karakteristik video pembelajaran ya sesuai dengan tujuan pembelajaran kita apa. Jadi dalam kita membuat video pembelajaran diturunin lagi. Nah, ini tahapan penyusunan video pembelajaran. Yang pertama adalah analisis. Kita lihat dulu analisis kebutuhan video yang akan kita buat. Biasanya kita dasarkan itu kepada KD. Kira-kira apa sih yang akan kita buat disesuaikan dengan KD yang ada dalam mata pelajaran kita masing-masing. Terus yang selanjutnya teknik perancangan. Nah, ini mulai dari menentukan format video, menentukan format. Terus yang kedua adalah membuat naskah video. Jadi format video pembelajaran itu kalau dilihat ada di bawah, Pak, lagi. Nah, ini adalah format video pembelajaran. Lebih sering mesti yang seperti ini. Talking ahead. Terus kemudian ada tutorial, prosedur atau percobaan. Ini biasanya mungkin yang mapel-mapel IPA ini bisa pakai yang ini, atau bahasa Inggris juga bisa. Kalau ini kebetulan videonya bahasa Inggris tentang prosedur teks, bagaimana cara membuat. Terus ada animasi, video, grafis, dan karikatur. Ini banyak. Jadi nanti ketika kita dalam membuat video pembelajaran itu tidak cukup hanya dengan satu software sebenarnya. Biasanya banyak, ada beberapa software pendukung yang kita pakai untuk membuat sebuah video pembelajaran. Terus ini ada dokumenter atau rekonstruksi. Ini nanti ada videonya, saya putarkan sedikit terkait dengan video yang ini sehingga punya gambaran bagaimana sebuah video pembelajaran itu menggunakan banyak aplikasi-aplikasi pendukung. Kemudian video model pembelajaran atau classroom teaching ini yang kayaknya kalau sekarang bisa kita pakai ini, bisa kita buat atau bisa kita produksi karena yang masuk juga setengah ya sudah mulai PTM, jadi sebenarnya bisa kita membuat yang seperti ini. Nah, ke atas lagi. Nah, ini ya. Jadi setelah kita menentukan format tadi, yang dilakukan saja adalah membuat naskah video. Nah, naskah video itu kalau gampangannya itu berisi tentang adegan dan kata-kata atau apa yang akan kita sampaikan. Jadi nanti ada dua format. Format yang pertama itu videonya, terus yang kedua audionya. Jadi ketika pembukaan, mungkin ketika pembukaan kita mau di dalam nih pakai green screen misalkan. Apa green screen? Green screen layar hijau. Ini kebetulan kita nggak bawa green screen, tapi temboknya sudah hijau. Jadi kita nggak perlu bawa green screen lagi. Apakah harus green screen? Green screen nggak juga. Yang penting ketika nanti bapak dan ibu di rumah itu ada tembok, terus warnanya solid, nggak ubah-ubah ya, mau biru, mau kuning atau apa itu sebenarnya bisa. Cuma kenapa lebih sering menggunakan green screen, karena green screen itu hijau itu jarang ada di dalam, nempel hijau itu jarang. Kita pakai baju hijau di pantai selatan, nanti kita apa ya? Itu juga jarang. Jadi kenapa lebih sering menggunakan green screen? Jadi karena memang apa yang kita jarang sekali memakai yang seperti menggunakan warna-warna hijau. Jadi ketika itu dihilangkan, maka tidak akan membuat bagian tubuh kita ada yang hilang. Nah, itu bisa dicoba nanti. Kalau misalkan di rumah mungkin ada taplak warna hijau atau kayak gini, kita bentangkan begini,
terus di chroma key nanti hilang, tinggal kepala doang. Ya, seperti itu. Nah, itu fungsinya naskah. Jadi nanti pembukaan kita mau gimana, terus nanti ketika menyampaikan KD dan tujuan pembelajaran itu posisi kita mau gimana, terus backgroundnya apa, nah itu dibuat di naskah termasuk dengan audionya. Nah kemudian masuk ke tahapan selanjutnya adalah praproduksi. Praproduksi itu ya persiapannya, kira-kira ketika kita nanti menggunakan green screen, background apa yang kita pakai, yang cocok seperti apa. Misalkan kita sedang ingin menyampaikan, kalau di tempat kami kan biasanya materi tentang khutbah Jumat, mungkin bisa backgroundnya masjid, atau mungkin backgroundnya mimbar itu, atau apa, mungkin kalau kami PJOK bisa gambarnya backgroundnya background lapangan dan seterusnya. Nah itu di praproduksinya. Kemudian di produksinya ya pada saat kita satu mulai dari perekaman video, persiapan PowerPoint tadi ada di praproduksi. Itu nanti untuk PowerPoint sendiri animasinya sebenarnya banyak, mau kita mainkan dari PowerPoint-nya atau kita mainkan di Filmora atau Movavi-nya atau Premiere Pro atau KineMaster, apapun itu bisa untuk isinya. Nah kemudian pasca produksi jelas, artinya setelah itu video itu mau kita apakan. Yang lebih gampang sekarang videonya adalah ditampilkan di YouTube, itu paling gampang. Nah ketika kita ingin menyusun materi yang itu nanti akan kita buat menjadi video, yang paling penting adalah ini, materinya yang esensial. Kalau yang krusial ya presentasinya sedikit, kalau atraktif ya separuhnya. Kalau cuma karena ini kayaknya menarik deh kalau dibikin visual, itu kayaknya kesekian dulu. Tapi kalau untuk kondisi sekarang, yang paling penting adalah materi yang esensial yang kita gunakan atau kita buat menjadi video. Nah ini tadi yang kaitannya itu menekan format, terus formatnya, terus turun lagi. Nah ini tadi contoh naskahnya. Kalau contoh naskahnya ada di dalam Bitly-nya tadi. Bitly-nya tadi mungkin itu bisa di-download, kita ada contoh naskahnya. Ibarat kata naskahnya itu RBP video pembelajaran. Nah itu sekilas terkait dengan pembuatan video, mulai langkah-langkahnya atau tahap-tahapannya. Nah sekilas ini yang sudah kami produksi. Kalau ini namanya bumper itu monggo nanti Bapak dan Ibu bisa buat ini mungkin mau cari yang free juga ada. Kalau ini kebetulan karena awal ketika itu kita cari di YouTube itu banyak yang free, cuma kita tinggal tambahkan logonya. Itu kebetulan view-nya terbanyak gitu. Iya, 19.000. Kemarin 18.000. Kemarin 18.000, sekarang sudah 19.000. Walaupun belum bisa bertatap muka, harus tetap semangat untuk ini kita menggunakan green screen. Untuk memulai pertemuan pada hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sekar Ayu Larasati. Biasanya dipanggil Bu Sekar. Jadi anak-anak manggil saya biasanya Bu Sekar. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita review dulu apa yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya sih.